Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Pak Cahya. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 1, pembelajaran 4. Sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah agar apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Harapan dari Pak Cahya, setelah belajar nanti kalian dapat membedakan bentuk segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang kedua, harapan dari Pak Cahya, kalian dapat menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Yang ketiga, harapan Pak Cahya, kalian dapat menirukan gerak dasar bungong jumpa. Indonesia juga kaya akan keberagaman kain tradisional. Misalnya ada batik, ada songket, dan ada ulos. Jika kita amati, terdapat banyak motif hias berupa kumpulan bangun. Coba kalian temukan bangun apa saja yang ada di kain batik tersebut. Ya, di sana ada bangun persegi, belah ketupat, dan persegi panjang. Coba kita perhatikan lagi di kain songket. Ada apa saja yang ada di kain songket tersebut? Ya, di sana ada lingkaran, ada persegi, dan ada belah ketupat. Loh Pak, di lingkaran tersebut warnanya kok merah? Ya, nanti ada penjelasan dari Pak Cahya ya. Kita lanjut aja dulu, nanti kita bahas kenapa tulisan lingkaran itu kok berwarna merah. Sekarang kita melihat kain ulos. Nih bentuk kain ulos. Nah, di kain tersebut terdapat bangun apa saja? Segitiga tidak beraturan dan belah ketupat. Pak, segitiga emangnya ada yang tidak beraturan ya Pak? Nah, pertanyaan yang bagus ini. Kita coba untuk amati ya. Oke, sebelum Pak Cahya jawab, kita simpulkan dulu. Ternyata motif batik, songket, dan ulos dibuat dengan memadukan beberapa segi. Kebetulan kita perbedaan segi banyak beraturan dan segi banyak tidak beraturan. Nah, tadi kan ada yang tanya tuh, segitiga beraturan atau tidak beraturan? Itu ya. Sekarang kita ulas ya. Sebelum Pak Cahya ulas, perhatikan dulu deh. Yang sebelah kiri itu segi banyak beraturan. Yang di sebelah kanan segi banyak tidak beraturan. Coba amati bentuk bangun-bangunnya. Apakah sudah ketemu perbedaannya? Kira-kira apakah kalian menemukan jawabannya? Cocokkanlah ya jawabanmu dengan penjelasan Pak Cahya. Nah, di sini Pak Cahya mengambil segitiga sama sisi. Di segitiga sama sisi berarti sisi-sisinya sama antara A dan B, B dan C, C ke A itu panjangnya sama. Nah, kita amati ya.
sisinya sama. Oh, ternyata kalau sisinya sama itu masuk di apa? Segi banyak beraturan. Bandingkan di segi banyak tidak beraturan sekarang. Segi banyak tidak beraturan, sisi A ke B kita lihat dulu 6 cm, B ke C 12 cm, dan C ke A 9 cm. Ternyata apa? Sisinya tidak sama. Oh, ternyata segitiga siku-siku itu termasuk segi banyak tidak beraturan. Karena apa? Dia memiliki sisi yang tidak sama. Paham? Harusnya paham dong. Kesimpulannya, segi yang sudut dan sisinya lebih dari 3 disebut segi banyak. Berarti segitiga sama sisi dan segitiga siku-siku semuanya termasuk segi banyak. Kenapa? Karena dia memiliki sudut dan sisinya lebih dari 3 atau sama dengan 3. Pak, berarti kalau kurang dari 3 disebut segi banyak? Bukan, dia bukan termasuk segi banyak. Ternyata segi banyak itu dibagi menjadi 2, yaitu segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Paham ya? Nah, pertanyaan yang tadi, kenapa lingkaran ditulis dengan warna yang merah? Nah, apakah lingkaran juga disebut segi banyak? Dia bukan termasuk persegi banyak, karena bangun tersebut tidak hanya terdiri dari garis, melainkan dibentuk oleh garis melengkung. Oleh karena itu, Pak Cahya tadi tulis dengan warna yang merah, karena untuk lingkaran terus oval itu bukan termasuk segi banyak. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, karena kalian sudah mengerti, di sini Pak Cahya punya tugas untuk kalian. Nah, yang pertama, sebutkan ciri-ciri segi banyak beraturan dan tidak beraturan. Yang kedua, ada berapa segi banyak beraturan yang ada di gambar tersebut. Yang ketiga, gambarlah satu contoh segi banyak beraturan. Tulis di buku tulis, nanti digabung dengan tugas yang lain. Mengerti ya? Kita lanjut. Nah, tadi kita sudah mengenal macam-macam kain. Sekarang kita cari tahu keberagaman tarian. Hari ini kita belajar sejarah tari, yaitu tari kipas Pakarena. Nah, sebelum nanti Pak Cahya tanya-tanya, silahkan kalian baca terlebih dahulu tari kipas Pakarena. Oke, dibantu Pak Cahya saja ya untuk membaca ya. Kalian juga menirukan biar kalian juga paham. Tari kipas Pakarena. Tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kisahnya berawal dari perpisahan antara penghuni Botinglangi, negara Kayangan, dan penghuni Lino, yaitu bumi, pada zaman dahulu. Konon, sebelum berpisah, penghuni Botinglangi sempat mengajarkan kepada penghuni Lino cara menjalani hidup seperti bercocok tanam, beternak, dan berburu. Cerita itu diabadikan dalam gerakan tarian.
Makna gerakan tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam. Tari kipas Pakarena seperti gerakan berputar searah jarum jam, melambangkan siklus hidup manusia. Gerakan naik turun mencerminkan roda kehidupan yang kadang berada di bawah dan kadang di atas. Cara menari yang lembut mencerminkan karakter perempuan Goa yang sopan, setia, patuh, dan hormat secara keseluruhan. Gerakan tari ini mengungkapkan rasa syukur. Nah, setelah kalian sudah membaca tari kipas Pakarena, Pak Cahya punya beberapa pertanyaan yang tentunya yang sudah diajarkan oleh kalian. Di kelas 3 kalian sudah belajar mengenai kalimat dan kata. Sekarang di kelas 4 kalian belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemarin kalian juga sudah belajar bersama Pak Yudis. Nah, ini sekarang Pak Cahya mengulangi lagi. Apakah kalian masih bisa atau sudah lupa? Itu ya. Coba pertanyaan yang pertama. Berapa paragraf yang ada pada teks tersebut? Ini soal kelas 3. Yang kedua, ada berapa baris kalimat yang ada di paragraf 1? Ini juga kelas 3. Yang nomor 3. Paragraf pertama, mana yang dinamakan gagasan pokok dan mana gagasan pendukung? Nah, ini baru diberikan kemarin. Mudah-mudahan kalian juga masih ingat. Sudah bisa menjawab ketika dari pertanyaan Pak Cahya? Kalau sudah, cocokkan jawabanmu dengan jawaban Pak Cahya. Siap? Pertanyaan pertama, ada berapa paragraf dalam cerita tersebut? Jawabannya ada berapa? Jawabannya ada 3. Yang mana? Yang mana? Nah, ini adalah paragraf pertama. Pak Cahya kasih warna yang merah. Ini paragraf yang kedua. Pak Cahya kasih warna yang kuning. Yang terakhir itu paragraf yang ketiga. Ciri-ciri paragraf itu biasanya diawali oleh kalimat yang menjorok ke dalam. Diawali oleh kalimat yang menjorok ke dalam. Lihat itu di kotak yang merah. Itu bagian atas ada kata yang menjorok ke dalam. Begitu pula yang kuning dan juga yang hitam. Jadi jumlah paragraf yang ada di cerita Tari Kipas Pakarena yaitu ada 3. Sekarang pertanyaan yang nomor 2. Ada berapa baris dalam paragraf 1? Nah, ada berapa baris? Jawabnya ada 2. Ciri-ciri kalimat biasanya gabungan dari beberapa kata sampai bertemu dengan titik. Nah, itu yang dinamakan baris pertama, yaitu Tari Kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Titik. Itu adalah baris pertama. Yang baris kedua yaitu tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Titik. Nah, jadi jawabannya ada berapa? Ada 2. Pasti semuanya masih ingat. Nah, sekarang yang
ketiga, mana gagasan pokok dan gagasan pendukung yang ada di paragraf 1? Yang mana kira-kira? Di paragraf 1, gagasan pokoknya yaitu tari kipas Pakarena merupakan kesenian tari yang berasal dari Goa, Sulawesi Selatan. Tuh, kenapa kok bisa kalimat itu yang menjadi gagasan pokok? Karena kalimat itu merupakan ide utama yang dibahas dalam sebuah bacaan. Paham ya? Terus gagasan pendukungnya yang mana? Ya, baris kedua. Tarian ini sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Goa yang merupakan bekas kerajaan Goa. Kenapa seperti itu? Karena kalimat tersebut sebagai tambahan informasi untuk gagasan pokok. Paham ya? Insya Allah paham. Nah, karena sudah paham, sekarang Pak Cahya beri tugas. Nah, tugas untuk kalian yaitu apa? Bacalah teks di buku tematik halaman 58 yang berjudul Suku Minang. Carilah gagasan pokok dan gagasan pendukung pada paragraf pertama. Nah, gitu ya. Ini tugas selanjutnya. Kita sekarang menuju ke gerak tari dasar atau gerak dasar tari. Nah, kita sudah belajar tentang kain, kita sudah belajar tentang tarian. Sekarang kita belajar tentang geraknya sekarang. Teknik dasar bungung jumpa. Nah, gerakan yang pertama yaitu tangan kanan di bahu dan tangan kiri di paha. Ditepuk 2 kali secara bersamaan, lakukan secara bergantian kanan dan kiri. Hitungannya 4 kali 8. Insya Allah hampir sama dengan materi yang disampaikan oleh Pak Yudis. Hanya saja ini dilakukan dengan keadaan duduk. Gerakan yang kedua yaitu tangan kanan berdiri dan tangan kiri memegang siku. Tangan kiri berdiri dan tangan kanan memegang siku. Kemudian tepuk 2 kali, lakukan bergantian. Hitungannya 2 kali 8. Gerakan yang ketiga, kedua tangan tepuk lurus ke depan, tepuk ke tengah, tepuk ke atas, tepuk ke tengah. Ketika tepuk atas, badan diangkat. Hitungannya 4 kali 8. Ini yang terakhir. Kedua tangan memegang lantai. Serong ke kanan dan ke kiri. Ditarik ke atas, tangan lurus, serong ke kanan dan ke kiri secara bergantian. Insya Allah paham ya. Nah, karena sudah paham, ini tugasnya. Nah, tugasnya pakailah seragam merah putih. Contohlah gerakan dasar bungung jumpa. Mintalah orang tuamu untuk memfoto dan kirim ke gurumu. Alhamdulillah, pelajaran sudah selesai. Jangan lupa belajar agar kalian menjadi anak yang sukses. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa beribadah, tentunya selalu membantu orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.